Salam, salam jumpa lagi di channel Indahnya Kasih Tuhan atau yang disingkat Inkatu Channel dalam Renungan Pagi. Namun sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, saya kembali mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami hingga pagi hari ini. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Itu semua karena penyertaan dan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Sebelum kami mulai tugas dan kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui renungan singkat pada pagi hari ini, kami dapat mengerti tentang ketegasan-Mu terhadap perbuatan dosa, namun dalam sikap kelembutan-Mu dengan penuh kasih terhadap kami sebagai manusia yang penuh berdosa ini, sangat Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, banyak peraturan dari Allah yang memiliki dua sisi, yaitu sisi yang tegas karena kekudusannya dan sisi yang lembut karena kasihnya terhadap kita sebagai manusia yang berdosa ini. Dalam bacaan kita pagi hari ini, Ulangan pasal 24 ayat 1-5. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, kita bisa melihat bagaimana ketegasan Allah dan juga kelembutannya terhadap status perempuan dalam pernikahan. Di satu sisi, Allah menyatakan ketegasannya dengan melarang perempuan untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Perempuan yang telah diceraikan dan menikah dengan orang lain tidak boleh menikah dengan suaminya yang sebelumnya. Hal ini adalah kecemaran atau dosa yang tidak mencerminkan kekudusan Allah. Di sisi lain, Allah menunjukkan sisi kelembutannya dengan melarang suami untuk ikut berperang jika dia baru menikah. Alasannya, suami harus membangun rumah tangga dan bersama istrinya setidaknya dalam 1 tahun. Ini adalah sebuah gambaran tentang kehendak Allah mengenai pernikahan. Harus ada ketegasan dalam prinsip-prinsip kekudusan dan kesetiaan, namun juga kelembutan dalam memperlakukan satu sama yang lain. Ayat firman Tuhan ini sangat berharga
dalam konteks pada masa itu. Umat Israel baru saja keluar dari Mesir. Aturan bangsa Mesir masih melekat dalam pikiran mereka, di mana perempuan hanya dianggap sebagai manusia yang hanya bisa menghasilkan keturunan atau manusia kelas 2. Firman Tuhan ini mengangkat kembali posisi perempuan pada posisi yang seharusnya sama dengan laki-laki atau posisi yang setara. Pernikahan Kristen adalah ikatan antara dua orang yang setara atau sama statusnya. Allah dengan tegas memberikan tanggung jawab kepada mereka. Suami adalah kepala yang harus dihormati istri, tetapi juga suami harus mengasihi istrinya. Keduanya harus saling menjaga kekudusan pernikahan dengan tali kesetiaan. Keduanya juga harus secara aktif mengusahakan kebaikan dan sukacita dalam rumah tangga. Inilah yang harus kita pegang dalam keluarga Kristen, yaitu kita harus tegas namun memiliki sikap yang lembut dan saling mengasihi satu sama yang lain dalam keluarga. Kita harus tegas dalam hal kesetiaan dan kekudusan, tetapi pada saat yang sama, kita juga harus lembut dalam hal saling mengasihi dan berusaha untuk menyenangkan hati satu sama yang lain. Kiranya dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dapat belajar dari ketegasan Allah terhadap dosa dan kelembutannya dalam penuh kasih terhadap kita sebagai manusia yang berdosa ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami dapat belajar banyak hal dari kebenaran firman-Mu ini. Kiranya Tuhan Engkau yang terus mengajarkan kami, agar kami selalu setia dan taat kepada firman-Mu, dan selalu mengenal ketegasan-Mu terhadap dosa, namun kasih-Mu yang begitu sangat besar terhadap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.